DC Kredit Pintar akan segera datang mengunjungi rumah kita untuk melakukan penagihan utang. Nih, tenang aja teman-teman ya, atasi dengan 3 hal yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua di luar sana yang mungkin sekarang lagi bermasalah dengan pinjol, terutama kredit pintar, yuk kita berdoa bareng-bareng semoga apa yang kita inginkan hari ini dan apa yang kita mohonkan hari ini bisa benar-benar tercapai, dan tentu saja biar segera permasalahan hutang pinjol kita biar segera lunas, beres, dan benar-benar kita lepas dari jeratan hutang pinjaman online kredit pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami semua untuk bisa terus bangkit, terus untuk berusaha yang terbaik, agar kami semua juga Engkau selalu mempermudah untuk rezeki kami, agar kami semua selalu kuat pendirian kami, agar kami semua tidak tergoda untuk gali lubang tutup lubang, dan agar kami semua selalu Engkau tolong saat kami selalu kesusahan menghadapi masalah pinjaman online ini. Limpahkanlah dan berikanlah kami rezeki agar kami bisa membereskan semua masalah hutang ini, dan agar kami juga ke depannya tidak menyentuh lagi hutang pinjaman online ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi buat teman-teman semua, jangan sekali lagi saya ingatkan, jangan remehkan doa, karena dengan doa itu kita bisa jadi lebih optimis, kita jadi lebih yakin, kita jadi bisa berpikir dengan tenang, dan ketika kita bisa berpikir dengan tenang, segalanya akan terasa lebih mudah. Ya, oke. Ngomong-ngomong soal kredit pintar ini tadi teman-teman, ngomong-ngomong soal kredit pintar ya, karena jujur aja nih teman-teman, mengingat DC akan segera datang, dan memang kredit pintar itu DC-nya hampir tersebar di seluruh kota yang ada di Indonesia, jadi kemungkinan besar akan datang. Nah, ketika DC datang, teman-teman tidak perlu takut. Kenapa tidak perlu takut? Karena posisi di sini teman-teman bukan orang yang mencuri, bukan maling, bukan yang memang tidak mau bertanggung jawab, enggak. Posisi teman-teman di sini adalah memang teman-teman masih belum mampu untuk membayar hutangnya, bukan teman-teman tidak mau membayar hutangnya. Jadi kalau udah posisi di sini clear ya, kalian dilindungi undang-undang. Si DC pinjol juga harus mematuhi undang-undang. DC tidak boleh melakukan penekanan, DC tidak boleh melakukan pengancaman, mempermalukan kalian di depan umum, dan DC juga tidak boleh melakukan penindasan atau perampasan harta kalian. Itu udah wajib. Jadi kalian harus tahu pertama larangan-larangan DC, hak-hak kalian itu kalian harus tahu. Nah, dari sini teman-teman sudah punya hal pertama yang harus teman-teman pegang teguh ya. Sekarang poin yang kedua ya, DC itu harus bisa menunjukkan surat kuasa, surat penagihan, dan juga surat sertifikasi mereka sebagai DC ya. Teman-teman harus berani untuk meminta bener nggak dia dari DC. Kalau bener, mana tunjuknya, buktikan, kalian cek atas namanya siapa, ID card-nya si DC itu bener nggak utusan dari si pinjol tersebut. Itu penting sekali karena banyak sekali zaman sekarang oknum-oknum yang melakukan penipuan, yang mana sengaja mengaku-ngaku sebagai DC untuk meraup keuntungan pribadi mereka. Dan saya harap teman-teman tidak menjadi korbannya ya. Dan selanjutnya ya, teman-teman juga harus tahu banget bagaimana bersikap untuk tiga hal yang ketiga ini. Teman-teman harus mulai untuk merasa, ya udahlah saya akan terima, ya udahlah saya akan hadapi, ya udahlah akan terus saya fokuskan, kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya simple ya teman-teman, tujuannya simple banget, agar membuat hati kalian lebih tenang, agar kalian lebih berani menghadapi. Kalau pikiran kalut, terus kemudian rasa gelisah tinggi, mikir kita itu mengambil sikap dan mengambil tindakan itu bakal akan jadi salah kaprah, bakal akan membuat blunder gitu ya. Jadi teman-teman harus kuatkan mental juga. Nah, ini juga masih berkaitan dengan bagaimana teman-teman harus mulai rajin berdoa, meningkatkan ibadahnya, terus meningkatkan segala hal-hal yang bersifat positifnya. Tujuannya adalah untuk menata hati dan mental dan serta pikiran kalian agar tetap tenang, lebih berani, karena sudah bisa menerima, ini memang akan terjadi. Tapi saya tidak akan apa-apa, saya tidak akan kena masalah, dan saya akan bisa melaluinya dengan baik, dengan sehat, dan tanpa kurang apapun. Itu yang harus teman-teman tanamkan. 3 hal ini kalian harus camkan baik-baik, harus kalian fokuskan. Karena menghadapi DC yang memang sudah berpengalaman dalam segi menagih, teman-teman juga nggak boleh kalah pengalaman juga.
Dari poin hal pertama, dengan mengetahui larangan dan apa yang boleh dan tidak boleh dari DC pinjol, itu sebenarnya sudah bekal. Jadi ketika kalian sudah memegang bekal tersebut, kalian sudah tidak mungkin lagi atau nggak bakal gampang terhasut, atau mungkin nggak bakal gampang juga ditakut-takuti, di brainwash gitu ya. Semoga kalian gak gampang seperti itu. Ingat sekali lagi ya, masalah DC itu bukan masalah utama. Masalah DC lapangan pinjol itu tetap tenang aja. Kalian mempunyai hak penuh. Kalian gak boleh takut sama mereka. Mereka juga manusia, mereka hanya orang yang menjalankan tugas aja. Adapun yang kasar itu biasanya oknum DC atau mungkin oknum DC yang tidak bertanggung jawab aja. Dan memang siapa tahu itu bukan DC asli juga. Dan ya, kembali lagi, kita semuanya obrolin baik-baik. Bilang aja kalau memang tidak ada dana, ya tidak ada dana. Itu sesimpel itu, seclear itu. Jadi setidaknya kita tidak perlu main-main lagi, kita bisa jujur terkait masalah hal tersebut. Ya, tetap tenang, tetap semangat. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kalian untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa mendapatkan rezeki untuk menyelesaikan utang-utang seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.